Perkenalkan, nama saya Rovan Junior dengan NIM 67 2019 024. Perkenalkan, saya Eka Francisca Mariasari. Perkenalkan, nama saya Jonathan Valentino dengan NIM 67 2019 029. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Yusanel Pratama, NIM 67 2019 228. Saya Andre Okwila dengan NIM 67 2019 196. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 8 ISBDF akan membahas mengenai permasalahan bencana banjir serta solusi-solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah maupun memperbaikinya. Topik ini kami pilih karena salah satu faktor utama bencana ini adalah kita sebagai manusia itu sendiri sebagai penyebabnya. Maka dari itu, mari kita simak video berikut. Dalam memenuhi kebutuhannya, makhluk hidup yaitu manusia sangat bergantung pada lingkungan. Melalui lingkungan, manusia dapat memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, papan dengan mengolah hasil alam yang ada di lingkungan. Selain itu, dengan akal budi manusia dapat menciptakan teknologi yang semakin kini kian bertambah pesat seiring bertambahnya kebutuhan manusia. Sehingga dewasa ini manusia cenderung mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kerusakan dan krisis lingkungan tidak dapat dihindari, sehingga aktivitas manusia berdampak pada pencemaran lingkungan. Krisis lingkungan yang terjadi dianggap sebagai kesalahan cara pandang atau paradigma terhadap etika antroposentrisme. Antroposentrisme sendiri adalah teori hubungan manusia dan lingkungan sebagai yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Jadi manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki nilai tertinggi, sehingga ia memiliki hak lebih untuk menentukan kebijakan dalam mengatur lingkungan dan mendapat perhatian di alam semesta, terutama terkait kepentingannya. Sedangkan alam hanya sebagai penunjang kebutuhan dan kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya. Pandangan ini dapat dianggap cenderung membawa manusia pada keserakahan untuk menguasai alam. Namun, beberapa manusia memiliki pandangan lain. Apabila manusia memperlakukan alam secara baik, maka alam akan berperilaku layaknya manusia menjaganya. Namun hal itu juga bisa berlaku sebaliknya apabila manusia merusak alam, sebab mereka meyakini bahwa kehidupan manusia dan lingkungan sangat berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Sebagaimana pandangan ekosentrisme yang mengakui bahwa semua spesies termasuk manusia adalah produk dari sebuah proses evolusi panjang yang saling terkait dalam kehidupan di alam semesta. Layaknya rantai makanan yang saling berhubungan dan tidak mungkin hidup tanpa ada makhluk lainnya. Sehingga dalam hal ini, krisis lingkungan dapat terjadi karena cara pandang manusia terhadap dirinya, alam, dan lingkungan sekitar. Apabila dikaitkan dengan fenomena banjir, manusia merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan bencana alam yang sangat merugikan tersebut. Sehingga apabila manusia cenderung berpandangan antroposentrisme, yaitu mengeksploitasi alam secara berlebih tanpa memikirkan jangka panjang, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya yaitu bencana banjir. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Adanya curah hujan yang tinggi adalah salah satu faktor utama dalam terjadinya banjir. Namun, banjir juga dapat terjadi karena beberapa faktor lain seperti permukaan tanah yang lebih rendah dari muka air laut, wilayahnya terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan daerah resapan air yang sedikit, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Selain karena faktor lingkungan, banjir juga tidak terlepas dari kelalaian manusia, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, melakukan pembangunan yang tidak menggunakan wawasan lingkungan, sehingga daerah resapan air menjadi tertutup, lalu menebang hutan secara sembarangan, sehingga daerah resapan air alami menjadi semakin berkurang. Dari penyebab-penyebab yang baru saja saya sebutkan, penyebab banjir ini dapat kita lihat sebagian besar atau kebanyakan adalah kelalaian manusia. Banjir sendiri adalah salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang padat, terutama saat memasuki musim penghujan. Pemerintah dan masyarakat yang
terkena banjir selalu mengalami kerugian secara material hingga kerugian korban jiwa. Menurut BNPB, bencana banjir adalah bencana dengan intensitas paling tinggi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Banjir kerap kali menjadi langganan bencana alam hingga bencana ini sering mendapatkan julukan banjir musiman. Perlu adanya perubahan dari sisi individu, masyarakat, hingga upaya penanggulangan dari seluruh stakeholder dan pemerintah yang akan menjadi penentu dalam mengatasi bencana banjir yang tak kunjung usai ini. Di sini saya akan menjelaskan solusi-solusi dalam pencegahan banjir, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Menurut kelompok kami, ada beberapa langkah-langkah atau tahapan yang bisa kita lakukan, dari mulai hal yang kecil sampai dari hal yang besar. Seperti contohnya dari hal yang kecil saja, kita bisa membuat kegiatan yang mungkin bisa menjadi contoh. Kita tidak membuang sampah pada sungai, selokan, dan sebagainya. Selain itu, kita juga bisa melakukan kegiatan membersihkan selokan. Selain selokan, kita juga harus bisa membuat kegiatan yang membersihkan, seperti contohnya gorong-gorong yang ada di sekitar lingkungan kita, sungai. Seperti contohnya kita di kota-kota besar di Indonesia saja, kita bisa lihat saat mungkin hujan deras turun, kita melihat sungai itu kotor, banyak sampah. Nah, dari hal itu yang bisa menyebabkan banjir. Selain itu, kita juga bisa membuat lubang biopori di sekitar rumah kita. Lubang biopori sendiri itu adalah lubang yang bentuknya silinder yang ditanam di dalam tanah, dan fungsinya itu dia untuk daerah resapan air, dan letaknya kita menaruh lubang biopori ini, kita taruh mungkin di tempat-tempat yang menjadi tempat mengendangnya air. Selain itu, kita juga bisa membangun paving block atau grass block. Fungsi dari kedua barang ini tuh sama. Kita contohnya mengganti, semisal kita membuat halaman depan rumah, kita buat dengan semen, dengan cor, kita ganti dengan paving block dan grass block agar air tetap bisa meresap ke dalam tanah. Selain itu, untuk langkah pencegahan banjir yang lain, contohnya di kota-kota besar saat ini sering ditemui rumah-rumah di bantaran sungai. Nah, untuk langkah-langkah mengatasinya, kita jangan membangun rumah di pinggir sungai, karena rumah-rumah di pinggir sungai itu menghambat jalannya air. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita bisa memperbaiki penyaluran air. Di sini supaya saluran air tidak terhambat dari atas sampai ke bawah, hingga kalau air terhambat nanti itu bisa menyebabkan banjir. Selain itu, kita juga bisa membuat sumur resapan. Di sini sumur resapan ini adalah sumur yang difungsikan sebagai tempat untuk menampung air-air hujan yang mengenang. Selain itu, kita juga bisa melakukan gerakan menanam pohon. Selain bisa untuk menambah oksigen, kita menanam pohon juga bisa menjadi alat sebagai alat yang resap air secara alami. Selain itu, kita juga bisa melakukan pencegahan dengan land substrate dengan ground water injection. Pencegahan land substrate ini dapat dilakukan dengan groundwater. Injeksi air tanah lebih diarahkan pada lapisan air tanah dalam. Injeksi tanah dengan kualitas air yang memenuhi syarat akan dialirkan dari hulu sampai ke hilir. Konsep ini hampir sama dengan konsep sumur resapan.
Selain itu, kita dalam pencegahan banjir kita juga bisa memberikan edukasi kepada warga-warga yang ada di kota-kota besar maupun yang ada di desa-desa tentang bagaimana kita menjaga lingkungan kita supaya lingkungan tempat tinggal kita tetap terjaga dan terhindar dari banjir-banjir. Selanjutnya akan dilanjutkan solusi jika sudah terjadi banjir dan setelah terjadi banjir oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi apabila banjir itu sudah terjadi. Yang pertama, kita perlu mematikan listrik di dalam rumah dan menghubungi petugas PLN untuk memastikan aliran listrik tersebut tidak jalan. Jadi kan air itu dapat mengantarkan listrik, jadi apabila tidak dimatikan, otomatis air tersebut akan ada sengatan listriknya. Nah, terus kita perlu mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, karena jika barang-barang tersebut masih tersimpan di bawah air, itu kan susah untuk dicarinya nanti. Lalu kita perlu mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Apabila akan meninggalkan rumah, pastikan dalam keadaan terkunci dan aman. Nah, ini juga penting apabila bagi warga yang hanya memiliki rumah satu lantai. Terus kita juga jangan berjalan atau berkendara di aliran banjir untuk menghindari terseret arus. Nah, ini biasanya kalau misalkan banjirnya itu dari atas ke bawah atau dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itu rentan untuk terkena arus. Lalu ada juga solusi ketika banjir tersebut sudah surut. Nah, yang pertama, kita perlu secepatnya membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Nah, kalau kita tahu juga kan banjir itu membawa lumpur dan juga sampah-sampah. Nah, itu kita perlu bersihkan agar rumahnya tidak terdapat bakteri lagi. Lalu waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular, lipan, tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk yang ikut terbawa aliran banjir. Nah, hewan-hewan ini kan dia berkembang biak di lingkungan yang kotor, seperti kecoa, lalat. Nyamuk itu kan biasanya hidup di dekat sampah-sampah, aliran air. Nah, itu kita perlu membersihkan rumah tadi sesuai dengan instruksi yang pertama tadi juga. Lalu kita juga perlu menggunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Nah, ini sesudah kita membersihkan itu kita perlu mengapel dengan antiseptik. Lalu segera gunakan persediaan air bersih karena penyakit ini paling sering menjangkit korban banjir. Nah, ini penyakit yang paling sering menjangkit para korban banjir karena itu tadi kekurangan air bersih. Air bersih sangat penting untuk korban banjir. Lalu usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan solusi pada saat banjir terjadi, yaitu mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Nah, ini juga penting gitu untuk kita pahami kalau misalnya banjir itu sudah surut, kemungkinan terjadi banjir susulan itu masih ada juga. Apalagi misalkan yang tinggal di daerah rendah gitu kan, biasanya aliran air dari daerah tinggi akan menurun ke daerah yang rendah. Lalu terus ikuti perkembangan informasi mengenai banjir dari media serta petugas di komunitas Anda. Nah, kalau konteks yang ini kita perlu mencari informasi di media sosial untuk Badan Penanggulangan Bencana, atau bisa juga dari petugas-petugas di sekitar yang datang untuk mengevakuasi, seperti itu. Kesimpulan dari pembahasan video kami kali ini adalah lingkungan tempat tinggal kita ini perlu dijaga. Hal tersebut karena pada dasarnya kita sebagai manusia bertanggung jawab dan memerlukan alam demi keberlangsungan alam itu sendiri, dan kita sebagai makhluk yang ada di dalamnya. Dengan mempelajari ISBD 1 semester ini, kami memahami bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang memiliki pikiran serta akal budi. Dengan begitu, kita harus bisa mengelola lingkungan agar keberlangsungannya tetap terjaga. Pada topik kami kali ini, yaitu banjir, kita dapat melakukan hal-hal kecil dari diri kita sendiri seperti membuang sampah,
pada tempatnya, rajin membersihkan lingkungan seperti gorong-gorong dan lain-lainnya, menggunakan paving block agar air dapat terserap dengan baik, menanam pohon, dan masih banyak lain yang telah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya agar banjir ini dapat dicegah dan dapat diatasi dengan baik. Dengan kita memberikan contoh pada masyarakat, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan tumbuh dalam masyarakat sekitar kita untuk menjaga alam tempat tinggal kita sekarang ini. Dengan melakukan hal-hal baik terhadap lingkungan kita, alam tempat tinggal kita akan dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya di masa yang akan mendatang. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Sampai jumpa.